Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Kita akan lihat fadilah daripada kurban ini atau orang-orang berkurban apa saja. Dan ini berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang-orang yang berkurban telah menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah paling suka orang patuh, orang taat. Sama seperti kita suka pada anak yang paling patuh, paling taat. Kalau Allah sudah suka kepada seorang hamba, maka Allah akan mengucurkan segala-gala kasih sayangnya kepada hamba. Bahkan sesuatu yang dia tidak harapkan, Allah bisa berikan. Dan kurban adalah bukti kita patuh. Surat Al-Hajj ayat 34, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walikulli ummatin ja'alna mansakan. Setiap umat kami buat syariat berkurban, kata Allah. Untuk apa? Liyazkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka mengingat Allah di atas nikmat bahimah, di atas nikmat binatang ternak. Dan itu mereka makan. Artinya Allah ingin katakan bahawa salah satu daripada nikmat Allah adalah Allah berikan binatang ternak sebagai makanan kita. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan apapun yang ada di bumi itu untuk kita. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan apapun di bumi lakum, kata Allah, untukmu. Semua untukmu. Allah tumbuhkan mulai dari bawang putih, bawang merah, walaupun mereka sering bertengkar, tetapi untuk kita. Ya, untuk kita. Semua herbal apapun untuk kita. Semua binatang-binatang diperuntukkan untuk kita. Bahkan binatang bakteri-bakteri membusukkan makanan pun untuk kita. Jadi begitu sayangnya Allah kepada khalifahnya di muka bumi, sampai dipersiapkan segala fasilitas. Jemaah belaka Allah, makanya binatang-binatang ternak ini, ya, setelah Allah ciptakan, Allah ingin kita bersyukur dengan cara taat dengan permintaan Allah. Makanya Allah kemudian menyambung, fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu, kata Allah. Tuhanmu yang satu, tidak ada Tuhan selain Allah, yaitu hanya Allah yang satu. Falahu aslimu, maka kepadanya serahkanlah dirimu. Maksudnya patuhilah dia. Ketika kita mematuhi Allah, ruginya apa? Enggak ada ruginya, Pak. Kalau kita patuh pada manusia, ruginya apa? Banyak. Kita patuh pada seorang pemimpin, kita mungkin dapat bonus dari pemimpin itu, tapi dibenci oleh orang lain. Ketika pemimpin itu berangkat tidak mendapat lagi jabatan, kita yang terlantar. Kita tidak dipakai lagi karena dianggap itu orang Syiah. Jadi tidak ada yang abadi dalam mematuhi manusia, tapi mematuhi Allah apa ruginya? Tidak ada. Sama sekali. Di dunia bahagia, di akhirat lebih bahagia. Makanya kurban itu, setelah Allah jelaskan tadi setiap umat kami jadikan syariat kurban, di ujungnya Allah mengatakan serahkanlah dirimu atas syariat tersebut. Makanya orang berkurban itu menunjukkan bahawa dia telah patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tidak suka pada orang yang tidak patuh. Nabi mengucapkan, man wajada lahu si'ah, barang siapa yang sudah mendapatkan kelapangan harta, falam yudahi, tidak juga mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Ini bahasa ini ancaman, bukan bahasa gembira Nabi, bahasa ancaman. Mazhab Hanafi mengambil hadis ini lalu mengatakan tidak mungkin Nabi mengancam di atas sesuatu yang sunnah.
pasti ancaman Nabi di atas sesuatu yang wajib. Kalau dilanggar, maka dia berdosa. Maka mazhab Hanafi mengatakan berkurban itu wajib. Wajib dalam pandangan mazhab Hanafi. Namun mazhab yang lain melihat ada hadis-hadis yang lain yang menyatakan tentang kesunnahan berkurban, maka seluruh jumhur ulama selain Hanafi mengatakan sunnah muakkad. Namun tidak seorang pun mengatakan sunnah. Semua mengatakan sunnah muakkad. Hanafi mengatakan wajib. Jadi bermain antara wajib dan sunnah muakkad. Ini menunjukkan apa? Begitu kuatnya anjuran berkurban. Dalam mazhab Syafi'i, kalau kita buka kitab-kitab perbandingan mazhab atau kitab-kitab Syafi'iyah, orang berkurban itu disunnah muakkadkan untuk berkurban kepada orang yang sudah memenuhi 4 kriteria. Ada 4 kriteria. Kalau sudah dapat kriteria ini, maka dia termasuk golongan yang sunnah berkurban. Wa yukrahu tarkuha lil qadir 'alaiha. Makruh hukumnya meninggalkan kurban. Makruh. Apa 4 kriteria itu? Yang pertama Islam. Kita sudah dapat ini, Islam. Yang kedua baligh. Maka dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Malik juga, anak yang belum baligh itu tidak ada anjuran untuk berkurban. Maka Bapak Ibu tidak usah menyibukkan diri memindah-mindahkan nama kepada si bayi. Ini ada yang memberikan kurban, menghibahkan untuk si bayinya, padahal si bayi itu belum baligh, tidak dianjurkan malah berkurban. Kemudian yang ketiga berakal. Yang ketiga berakal. Untuk orang gila tidak usah berkurban. Kalau ada orang gila mau berkurban juga tidak sah, karena dia tidak tahu maksud daripada yang dia lakukan. Dan syarat keempat adalah al-qadir atau mustati', dia mampu. Nah, di sini orang paling banyak merasa diri tidak mampu. Paling banyak merasa diri tidak mampu. Jadi kalau kita tanya, "Nana kurban tahunnya Pak? Ada kurban tahun ini?" Dia jawab, "Sepertinya saya enggak mampu tahun ini." Itu sudah mulai jawaban tidak mampu. Ada yang mengatakan, "Saya pikir-pikir dululah." Orang yang menjawab pikir-pikir ini, nanti kalau bertemu Allah, ketika dia tanya, "Ya Allah, saya surga, mungkinkah?" Allah akan jawab, "Saya pikir-pikir dulu." Jadi Bapak Ibu, maka Allah berbuat baik jangan pikir-pikir, Pak, nekat saja kalau sudah masuk syarat. Nah, orang hari ini mulutnya mengatakan tidak mampu. Sekarang kita lihat, kita ulang. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah tahu, tapi perlu kita ulang ya, supaya orang-orang yang merasa tidak mampu mengetahui ukuran mampu itu apa. Yang disebut orang mampu disuruh berkurban itu bagaimana? Baik. Karena tadi jumhur ulama mengatakan sunnah muakkad, mereka mendefinisikan kalimat mampu bagi orang berkurban. Mazhab Malik mengatakan, huwa alladhi la yahtaju ila samaniha li amrin daruri fi 'amihi. Menurut mazhab Malik, orang yang disebut mampu berkurban yaitu orang yang sudah punya harta untuk membeli seekor binatang kurban, wala yahtaju ila samaniha li amrin daruri, dan dia tidak membutuhkan lagi uang itu untuk kebutuhan primer. Enggak butuh lagi. Ya, artinya ada uang lain untuk bayar listrik, bayar air, beli beras. Dia bisa hidup tanpa uang 3 juta untuk beli kambing itu. Nah, lalu dibuat sebuah kalimat, wala wistata'a ayastadin istadan. Kalau seandainya dia mampu berhutang lebih dahulu, maka berhutanglah. Disuruh berhutang. Begitu kuatnya suruhan kurban, disuruh berhutang. Ini menurut mazhab Malik. Menurut mazhab Hambali, yang disebut mampu adalah huwallazi yumkinuhul husul ala samaniha walau biddain, yaitu orang-orang yang punya harta untuk membeli seekor binatang kurban walaupun dengan cara berhutang. Idza kana yaqdir ala wafa' daini, kalau dia yakin mampu membayar hutangnya. Sudah 2 mazhab suruh berhutang. Padahal berhutang bukan pekerjaan yang baik. Berhutang itu tidak baik. Kalau bisa hidup tanpa hutang. Tapi Masya Allah dalam berkurban, disuruh berhutang.
Kira-kira apa maksudnya para ulama-ulama besar ni mengatakan itu? Jangan lewatkan kesempatan pahala terbesar dalam kurban. Kalau mampu berhutang, berhutanglah. Jadi kalau maksud mampu berhutang apa? Mampu bayar maksudnya. Bapak yang PNS, gaji tanggal berapa? Tanggal berapa sekarang gaji PNS, Pak? Karena saya bukan PNS, saya enggak tahu. Anggap tanggal 1. Anggap tanggal 1. Tanggal 20 sudah mulai kurban. Uang belum keluar. Disuruh apa? Berhutang. Suruh berhutang. Janji keluar gaji bayar. Kalau enggak bayar, dia kita kurbankan berikutnya. Ya, itu kalau dia enggak bayar. Tapi begitulah suruhannya. Menurut mazhab Syafi'i, ini perlu lebih fokus karena rata-rata orang berada di lingkungan bermazhab Syafi'i, dari kecil ajarannya mazhab Syafi'i. Ya. Apa kata mazhab Syafi'i? Man yamliku samanaha zaidan an hajatihi wa hajatin man ya'uluhu yaumal 'aid wa ayyamat tasyriq. Yang disebut mampu untuk berkurban, artinya makruh kalau dia tidak kurban, yaitu orang-orang yang sudah punya harta untuk membeli seekor binatang kurban dan punya uang lebih, punya harta lebih yang dia bisa menghidupi dirinya dan keluarganya sampai hari tasyrik yang terakhir. Kita sudah punya uang 3 juta untuk seekor kambing. Coba cek di ATM, berapa tersisa? Kalau masih ada sisa yang yakin kita bisa menghidupi keluarga sampai hari tasyrik terakhir, Pak. Berarti tanggal 23 Juli. Coba musyawarah sama istri. Ini setelah ambil uang untuk beli kambing, di ATM berapa sisa? Kita bilang, Tri, ini istri nih. Ini masih ada tinggal uang sisa 10 juta. Cukup enggak sampai tanggal 23 ini? Kalau enggak bilang enggak cukup, ini istri ini patut diceraikan. Masa 10 juta enggak cukup sampai tanggal 23? Kan berat ni kan. Ini materi betul ini. Ya. Artinya bisa hidup tidak sampai tanggal 23 nanti. Kalau yakin bisa, maka mereka tidak layak tidak berkorban. Dibenci Allah tidak berkorban. Itu yang masuk tadi dalam hadis Nabi, jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Nah, jadi siapa yang enggak kurban, Pak? Itu mulai maksud masjid kami itu apa? Kalau baca tafsir hadis, Pak, yang dimaksud sama Nabi, nanti waktu solat hari raya jangan solat bersama kami. Yang tidak mau berkurban setelah dia mendapatkan kelapangan harta. Jadi kalau begitu kesimpulannya apa? Sangat-sangat tidak baik orang yang diberi nikmat oleh Allah harta banyak tapi tidak mau berkurban, sangat tidak baik. Tapi kalau sudah tidak masuk dalam kategori ini, maka tidak wajib berkurban. Berarti tinggal nunggu kupon kurban. Memang enggak sanggup. Ya, enggak sanggup untuk beli kambing, enggak ada uang di ATM, apalagi ada ATM enggak bisa ditarik kadang-kadang, kan? Ini hal-hal seperti ini ya kita berarti termasuk penerima kurban. Nah, jadi jemaah mereka Allah, berusahalah untuk berkurban. Dan bukan kurban itu seumur hidup sekali, tapi kurban itu setiap tahun. Oh, ada dalam pandangan kitab Syafi'iyah menyebutkan fil aqallu fil umri marrah. Itu mazhab Syafi'i mengatakan apa? Paling minimal seumur hidup sekali, minimal. Nyan kakri dekat ke Allah. Sudah pelit sekali ke Allah seumur hidup sekali. Yang paling bagus setiap tahun. Setiap tahun. Kalau ada satu keluarga semua mampu berkurban, maka disuruh semua berkurban. Disuruh semua, sunnatul ain. Suami kerja, ada uang, kurban. Isteri kerja, ada uang, kurban. Anak kerja, ada uang, kurban. Semua kurban. Tapi paling kurang kalau tidak ada harta bagi anggota keluarga, paling kurang kepala keluarga berkurban. Maka insya-Allah pahala didapatkan oleh satu keluarga berdasarkan keterangan dari beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugasnya para isteri apa? Memberi semangat suami untuk kurban. Isteri yang mengatakan, bang kurban, bang kurban, jangan sampai enggak kurban. Suami jawab, Pak Kucok Peng. Isteri bantu. Kalau suami sudah bilang Pak Kucok Peng, ini isteri bantu, jangan kasih semangat saja. Isteri nanya, bang berapa enggak cukup? Si abang bilang, kambing berapa? 3 juta. Terus berapa enggak cukup? Si abang bilang,
Yang ada sama saya cuma 100.000. Tambahlah 2.900.000. Ini agak hang juga suami ini seperti ini. Ya, jadi jemaah melakukan Allah, intinya apa? Satu keluarga kalau bisa jangan sampai enggak ada kurban. Teruslah berusaha berkurban. Mungkin ini kesempatan terakhir kita berkurban. Setelah itu mungkin kita berangkat. Ya, kita berangkat. Ini patut selalu difikirkan karena kata Rasulullah tanda-tanda orang pintar, salah satunya al-kayyisu, orang pintar itu adalah orang yang selalu mempersiapkan kematian. Selalu persiapkan kematian. Ini besok mati, kalau enggak kurban rugi. Maka dia persiapkan. Makanya paling hebat di sisi Allah orang berkurban karena kepatuhannya. Allah paling suka sama orang patuh. Kalau sudah patuh, Masya Allah, semuanya Allah beri. Dunia Allah beri, akhirat Allah beri. Baik, itu yang pertama. Kemudian jemaah melakukan Allah. Yang kedua, kurban itu bukti ketakwaan. Bukti ketakwaan. Ya, jadi orang yang merasa diri takwa, kalau enggak kurban, enggak usah ngaku takwa. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 37, kata Allah, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak menerima daging dan darah yang engkau kurbankan. Yang Allah terima adalah ketakwaanmu. Ini bahasa ini apa? Orang berkurban adalah tanda takwa. Lalu waktu kejadian anak Adam, surah Al-Maidah ayat 27, kan Allah menceritakan watlu alaihim naba abnai adama bil haqqi idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadima wa lam taqabbal min al-akhar qala la aqtulannak. Lalu di ujung ayat Allah mengatakan qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Orang yang diterima kurbannya adalah muttaqin, tanda dia bertakwa. Bapak Ibu masih ingat waktu kita meninggalkan Ramadan, apa kata Allah? Ciri-ciri Ramadan kita makbul, la'allakum tattaqun. Yaitu setelah Ramadan bertambah-tambah engkau ketakwaanmu. Sudah Ramadan lewat, puasa 6 enggak, lalu enggak jamaah lagi, lalu kemudian sedekah berkurang, lalu kurban enggak ada, berarti sudah jelas Ramadannya tidak makbul. Apalagi mau cerita? Tapi orang yang makbul Ramadan, fama jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Kalau Allah sudah memakbulkan satu kebaikan, maka ciri-cirinya Allah akan buat orang itu berbuat baik lagi setelah itu sampai dia bertemu Allah, lalu dapat hadiah terbesar surga. Makanya la'allakum tattaqun itu masuknya ke mana? Salah satunya adalah dia akan berkurban. Makanya orang yang tidak berkurban berarti ada masalah dengan ketakwaannya, ada masalah dengan Ramadannya. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita ini standar kita surga dan tidak itu adalah takwa. Standar kita baik dan tidak bukan warna kulit, bukan kekayaan, tapi takwa. Takwa. Makanya salah satu jalan takwa adalah berkurban. Maka berusahalah untuk berkurban. Pulang ini Pak, dari mana dapat uang? Berusahalah untuk kurban. Yang belum, tapi yang betul-betul tidak mampu jangan paksa. Jangan paksa diri. Berikutnya, fadilah berikutnya. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi, semua binatang kurban nanti akan datang kepada Allah bersaksi. Tadi Rasulullah, ini sambungan hadis Rasulullah tadi. Kata Rasulullah tadi, tidak ada amalan anak Adam yang lebih hebat di hari-hari nahar kecuali berkurban. Di situ kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung dengan mengatakan, wa innaha lata'ti yaumal qiyamah, semua binatang kurbanmu akan datang di hari kiamat, biquruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa adlafiha, dengan lemak-lemaknya, wa ash'ariha, lengkap dengan bulu-bulunya. Semua akan datang, kata Rasulullah. Untuk apa mereka datang? Bersaksi. Bersaksi atas apa? Bersaksi di atas penyembelihnya, bahwa mereka disembelih karena Allah. Bapak Ibu, binatang ini yang kita sembelih ini, mereka ini sudah kita sembelih, kemudian mereka membela kita di hari kiamat. Ini betul-betul tidak masuk akal. Kita sembelih, kita cincang-cincang, kita sakiti mereka, kita potong lehernya, datang di hari kiamat membela orang yang menyiksanya, arti dalam tanda kutip menyembelihnya. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali karena kasih sayang Allah kepada kita. Tidak mungkin.
Bapak, kita ini sesama kita saja, kalau ada yang dilukai, mau dia bela orang itu di hari kiamat? Tidak. Istri kita, kalau kita pernah tumbuk, ya, kita tumbuk istri, tumbuknya bahasa Indonesia, bahasa Aceh ya. Maukah dia datang di hari kiamat, ya Allah, masukkanlah suamiku ke surga, karena dia telah menumbukku, ya Allah? Tidak ada. Tidak ada. Semua yang tersakiti menuntut bela, bukan membela, menuntut balas. Tapi Masya Allah, Allah bodohkan kambing, Allah bodohkan sapi, Allah bodohkan unta untuk disembelih, lalu kemudian mereka membela kita di hari kiamat. Ini bukti apa? Cinta Allah pada kita. Maka balaslah cinta Allah. Benar-benar Allah tundukkan semua hanya untuk membela kita di hari kiamat. Kalau seandainya sapi, kambing, unta pintar, itu sudah nggak ada lagi di Lut Semawe, Pak. H-6 itu sudah berangkat semua. Nggak ada lagi. Kenapa? Mereka tahu akan terjadi pembantaian massal di hari Selasa yang akan datang. Mereka tahu, seandainya mereka pintar. Cuma karena mereka mereka masih muwet-wet di Lut Semawe. Tidak tahu keadaan dirinya berbahaya. Siapa yang buat mereka bodoh? Allah. Kenapa Allah buat mereka bodoh? Untuk membuat kita pintar. Hanya karena kasih sayang Allah. Tidak cukupkah Allah sayang kepada kita? Sehingga kita tidak berani keluarkan 3 juta untuk Allah. Dalam masa-masa Allah minta 4 hari itu. Saya pernah mengatakan, untuk dunia kita habis-habisan. AC setengah PK berapa, Pak? Ini yang saya ingat-ingat saja. Berapa AC setengah PK? 5 juta. 3.300.000 kadang-kadang. Ketika kita kepanasan, langsung AC setengah PK pesan. Langsung dingin, kita berharapkan dingin dalam kamar. Tapi kita tidak takut dengan panasnya api neraka, yang dengan kurangnya amal. Kita tidak mau mendinginkan kita di hari kiamat. Dengan 3 juta, beli kambing. Itu kambing itulah yang menjadi salah satu saksi di antara saksi-saksi yang lain. Maka jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, makanya ya, dalam kitab disebutkan bahawa salah satu sunnah sebelum menyembelih itu berbuat baik kepada binatang kurban. Setelah beli itu berbaik-baik dengan binatang kurban. Ya, disuruh ikat di tempat yang baik, disuruh kasih makan yang baik-baik, lalu makruh hukumnya mengambil susunya, mencukur bulu-bulunya, makruh dijadikan kenderaan, makruh dijadikan sebagai binatang untuk dimanfaatkan. Jadi misal kita bilang sama sapi, nyo dang kurban, sambil-sambilan nunggu kurban, kita ke sawah dulu. Ya. Kita jadikan dia membajak sawah, makruh. Kalau itu binatang dikurbankan, disuruh muliakan, disuruh manjakan. Kalau perlu tidur dengan dia. Ya. Dipok-pok pantatnya, pok pantat, nina bubukkan. Cuma saya belum tahu dalil dari mana orang mendapatkan disuruh pakai bedak. Itu saya nggak tahu. Allah alam, saya nggak tahu. Ya, disuruh pakai bedak, pakai lipstik, taruh minyak wangi, lalu pakai cermin Yonging Roy. Ya. Begitu dia lihat dirinya sendiri, baru dia tahu hari itu bahwa dia kambing. Itu yang saya nggak tahu. Dan saya nggak berani bilang apakah itu benar atau salah. Allah alam, saya tidak tahu. Entah ada kitab menyebutkan itu. Tapi beberapa kitab fikih saya tidak temukan itu. Tapi memuliakan ada. Memuliakan ada. Nah, ini kenapa hari ini yang kita muliakan bukan kambingnya, tapi yang kita akan persembahkan untuk Allah. Berarti kita sedang memuliakan Allah. Kita sedang mematuhi Allah. Kita kalau sedang memberi kado kepada seseorang yang sedang kita cintai. Nah, ini kalau kita sedang mencintai seseorang, kasih kado. Lalu kita perbagus-bagus kadonya. Kita beli kertas kado, ya. Kemudian kita bungkus, di depannya kita buat bunga-bunga, tulis yang terbaik. Itu yang kita muliakan kadonya atau orang yang akan kita beri? Orang yang akan kita beri. Maka memuliakan binatang bukan binatangnya yang ada tujuan, tapi Allah yang ingin kita muliakan syariatnya. Itu termasuk salah satunya. Sampai kemudian disuruh muliakan, tajamkan pisau. Lalu jangan sembelih di depan binatang yang lain. Dalam kitab disebutkan itu, Pak. Jangan sembelih di depan binatang yang lain. Ini kepada panitia kurban ini harus diingat. Bayangkan kalau diri sendiri disembelih, lalu teman-teman yang lain lihat, apa kata teman-teman yang lain? Kapalo.
setelah itu giliran kita. Makanya sampai ke situ disuruh muliakan. Nah, jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah saksi dengan binatang kurban.